Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razindri Mahaniza. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam kelas A, dan di sini ada teman saya Siregar dari Prodi Hukum Tata Negara. Oke, di sini kami akan sharing session tentang pengalaman kami, yaitu menghafal Quran. Oke, sebelum masuk ke sharing session pertanyaan bagaimana kita bisa menghafal Quran, bagaimana cepat menghafal Quran, saya mau tanya dulu ke Mbak Elvi, apa sih menurut Mbak Elvi itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Kalau menurut saya sendiri, Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk untuk kita. Jadi Al-Quran ini adalah dimana ketika Al-Quran diturunkan dari zaman ke zaman itu nggak berubah, soalnya dia dibentuk untuk dari zaman ke zamannya itu tetap relevan dengan kondisi kita, gitu Mbak. Tapi kan banyak nih mukjizat yang terbesar. Tapi kenapa masih aja Al-Quran itu disebutkan sebagai mukjizat yang paling besar? Padahal mukjizat-mukjizat seperti Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa itu kan besar juga. Tapi kenapa Al-Quran juga disebut mukjizat paling besar? Padahal itu kan kalau dibilang hanya tulisan. Kalau menurut saya, meskipun itu hanya tulisan, tapi di dalamnya itu sangat luar biasa Mbak Raja. Jadi setiap permasalahan kita bisa merujuk kepada Al-Quran untuk penyelesaiannya. Dan juga Al-Quran ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia relevan. Jadi setiap zaman ke zaman itu dia itu sangat berpengaruh gitu. Jadi nggak ada habisnya dari zaman ke zaman. Jadi menurut Mbak Elvi ini berarti Al-Quran tuh ya bisa dikatakan mukjizat besar walaupun hanya tulisan. Karena tulisannya itu bukan sembarang tulisan, tapi tulisan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, terus lanjut. Bagaimana perasaannya Mbak ketika bisa baca Al-Quran sekaligus bisa menghafal? Kalau menurut saya sendiri sangat luar biasa ya Mbak Raja, karena kan di tengah-tengah kesibukan kita ini untuk menghafal atau membaca Al-Quran aja sangat susah ya, karena sibuknya banget. Jadi meskipun di tengah kesibukan itu kita bisa menghafal Quran atau membaca Quran itu sangatlah luar biasa sekali gitu, karunia yang dikasih Allah untuk kita menghafal atau membacanya. Apa sih hambatan yang paling berat ketika menghafal Quran? Itu pasti yang satu itu waktu kita Mbak Raja di kelas, apalagi anak kuliah sama mondok itu waktunya wah luar biasa sekali. Apalagi dengan kemalasan kita ini, belum lagi Al-Quran nanti pegang, wah udah jenuh di luar nih Mbak Raja. Terus banyak nih kan penghafal Quran mungkin di luaran sana yang pengen gitu cepat menghafal Quran. Tips dan triknya dari Mbak Elva. Kalau tips dan triknya itu semua memiliki trik masing-masing ya Mbak Raja. Jadi kalau kita disamai juga nggak bisa. Jadi kayak kalau mau cepat menghafal Quran itu ya dengan memperbanyak atau memprioritaskan Al-Quran tersebut gitu Mbak Raja. Jadi meskipun kita sibuk, tapi kalau dia jadi prioritas kita, pasti kita lebih cepat. Al-Quran itu bukan untuk di sela-sela kita nggak sibuk atau kita lagi enjoy aja, tapi enggak, dia harus jadi prioritas kita supaya cepat untuk menghafal Al-Quran. Oke, itu teman-teman tips dan triknya, yaitu dengan memprioritaskan Al-Quran di sela-sela apapun. Kalau misal kita ya pengen cepat dan ya pokoknya apapun itu harus diprioritaskan tentang Al-Quran. Lanjut ya Mbak, kan di sini kan saya membuat video ini karena terkait tugasnya Prodi Ulumul Quran. Apa yang Mbak tahu tentang Ulumul Quran atau ilmu Al-Quran? Kalau menurut saya Ulumul Quran
pembahasan dari sebab atau proses turunnya Al-Quran, mulai dari urutan penulisannya, pengkodifikasian ayat-ayatnya, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran Al-Quran, penghujatan, serta berbagai pembahasan lainnya. Baru karena Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari ini kayaknya bukan waktu yang singkat ya Mbak Rajen. Jadi itu adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia itu sendiri. Di dalamnya tidak hanya terkait perintah kita ibadah, tapi juga memuat urusan akidah, hukum, sejarah, hingga pengetahuan tentang masa depan. Wah, luar biasa sekali. Bahkan pengetahuan masa depan udah tercakup gitu di dalam Al-Quran. Baru juga usaha-usaha penjagaan kandungan Al-Quran juga dilakukan oleh sahabat dan ulama-ulama serta seusia hingga Nabi wafat. Baru diantaranya banyak sekali gitu kayak oleh Khalifah Utsman bin Affan yang memiliki program penulisan Al-Quran. Ia membuat suatu metode yang mengatur penulisan mushaf Al-Quran disebut dengan ilmu Ar-Rasim Al-Utsmani. Khalifah setelahnya yaitu Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan pekerjaan ini dengan membentuk tim kajian ilmu yang secara spesifik membahas atau mengenai uraian kata dalam Al-Quran. Ilmu ini disebut juga ilmu i'rab Al-Quran. Baru banyak sekali kajian mengenai keilmuan Al-Quran terus berkembang sepeninggalan sahabat. Baru objek pembahasannya pun lebih beragam mulai dari tafsir, asbabun nuzul, manjas kata, qiraat, izahul Quran dan lain sebagainya. Kalau bahasan pokoknya sendiri itu ada proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Jadi kan Mbak Raja nggak mungkin sih kita menghafal Al-Quran tapi nggak tahu nih prosesnya gimana sih. Masa kita udah ngapal juga nggak tahu turunnya di mana, sebab turunnya seperti apa. Baru ada juga pembahasan terkait sanad-sanadnya atau rangkaian periwayatannya Mbak Raja. Bahasan tentang ini kayak jenis-jenisnya itu gimana sih Al-Quran itu mutawatir atau kadang ada riwayat ahad, riwayat kisahnya gitu. Macam qiraat juga penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Quran dan proses penyebaran riwayat. Jadi kan kita tahu ya Mbak Rajin, jadi dari zaman ke zaman itu gimana sih Al-Quran itu berkembang atau Al-Quran itu masih ada hingga sekarang, siapa perawi sampai dimushafkan gitu. Baru pasti kita kalau Al-Quran itu ya Mbak Rajan, kita kan nggak mungkin bisa menghafal atau membaca Al-Quran sebelum tahu atau sebelum diajarkan gitu sama orang-orang yang terdahulu. Baru ada juga pembahasan terkait kata-katanya dalam Al-Quran itu kayak topik yang dibahas itu kata-katanya asing dalam Al-Quran atau gurib, mu'rab atau monomim gitu. Baru pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran itu kayak kita puasa nih, apa sih makna puasa itu, tata cara puasa itu gimana gitu. Baru banyak sekali sikap-sikap atau keseharian kita yang diatur oleh Al-Quran itu, jadi kayak hidup kita itu kayak bahagia gitu sesuai dengan perintah Allah. Itulah pemaparan tentang Al-Quran yang diketahui oleh Mbak Elvi. Walaupun beliau prodi hukum tata negara tapi menguasai ya. Wah, kita dari tadi bicara sama hukum tata negara deh Mbak Raja. Jadi saya pengen tahu juga nih kalau dari anak API itu gimana sih pandangan Mbak Raja tentang ulumul Quran itu? Oke, jadi ulumul Quran itu kalau sepemahaman saya itu ilmu tentang Al-Quran kan pastinya. Dimana di dalamnya itu mencakup tentang kayak makhrajul hurufnya, terus ya kayak tadi turunnya Al-Quran, juga kenapa harus ada nuzulul Quran juga, asbabun nuzul, apa sih pentingnya asbabun nuzul, terus hukum tajwid juga itu harus dipelajari karena penting banget ya, apalagi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran terus tidak mempelajari hukum tajwidnya kan itu juga kalau ada di agama itu katanya dosa gitu kan,
apalagi tidak menerapkan gitu. Terus ada yang namanya Izadul Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut mujizat gitu. Terus juga ada kiro-kiro ya kan Mbak. Kiro itu banyak ininya macamnya gitu. Terus tentang Al-Manqus Al-Nasik itu seperti apa ayat-ayatnya gitu. Terus juga ada ya banyak ya ilmu-ilmu Al-Quran itu, ulumul Quran itu di dalamnya itu seperti apa gitu. Maksudnya Al-Quran yang 30 juz terus 114 surah ya Bu. Maksudnya mencakup semuanya gitu ya, bisa menjadi dasar. Kalau di Indonesia kan dasarnya mungkin seperti Pancasila. Nah kalau kita sebagai umat Islam dan sebagai negara Indonesia, selain Pancasila juga kita Al-Quran sebagai rujukannya dan Al-Hadis. Itu aja sih Mbak Niti. Jadi kalau menurut Mbak Raja sendiri tuh kita nggak bisa instan ya Mbak kalau Ya belajar Quran. benar banget, karena ya nggak harus mondok ya, nggak harus kita berasrama untuk belajar Al-Quran. Di rumah juga kita bisa, karena ya kita bisa memanfaatkan waktu gitu untuk belajar Al-Quran gitu. Ya, nggak terasa ya kita udah di penghujung menit ini. Untuk penghujungnya ini saya akan menanyakan ke Mbak Elvi kesan dan pesannya bisa menghafal Quran dan sekaligus bisa memahami Al-Quran itu seperti apa? Silakan. Pertama dari kesannya dulu nih Mbak. Waduh, kesannya tuh kayak bangun, bangkit, udah itu terpuruk, bangkit lagi gitu Mbak Raja. Jadi kan namanya juga Al-Quran ya, kita juga kan kadang kalau udah lelah, bad-moodnya luar biasa gitu. Jadi kayak berhenti bentar nih, kadang berhentinya malah lama Mbak Raja karena kemalasan. Jadi kesannya itu sangat luar biasa. Kadang ada sedihnya juga nih, kalau kadang kan ada ayat yang nggak bisa dihafalkan ya Mbak Raja. Itu kadang kita sampai nangis, sampai kayak udah nih gak mau apa lagi. Tapi kalau besoknya itu kayak wah ada yang hilang nih, jadi kita buka lagi gitu. Tapi luar biasa sih Mbak Raja, kayak dari hadis ke hadis itu kayak, tapi semakin kita dekatkan diri sama Al-Quran itu Mbak Raja, semakin kita kayak kalau mau pas sehari ya waduh rindu banget ini, meskipun kadang malesnya luar biasa. Terus kalau untuk pesan-pesannya kepada teman-teman itu kita coba-coba nih gitu untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita juga kan nggak bisa instan nih Mbak Raja menghafal Al-Quran. Jadi kayak kita gak apa-apa kita lihat dulu Al-Qurannya, kita pegang, terus besoknya lagi kita buka nih. Gak apa-apa kalau kita gak langsung menghafal gitu kan Mbak Raja. Terus pendekatannya habis kita buka, besoknya lagi nih mulai kita baca meskipun seayat, 2 ayat tiap hari gitu, nanti kan jadi kayak nggak bisa hilang gitu dari tangan. Jadi kan bisa kita lebih menghafal, baru besoknya lagi kan kita bisa tergerak gitu Mbak Raja untuk menghafal Al-Quran. Kalau dari saya teman-teman gitu aja sih Mbak Raja. Kalau menurut pandangan saya sendiri kan kayaknya kurang abdel ya Mbak Raja. Jadi saya juga pengen tahu nih kesan dan pesannya Mbak Raja nih untuk teman-teman semua. Oke, dari saya kesan dan pesannya, dari mulai kesan dulu ya. Banyak sekali pengalaman ketika kita menghafal Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Ya kayak tadi nangis, terus bahagianya gitu ya tertuang dalam Al-Quran ketika kita mau menyetorkan satu kaca atau enggak satu ayat gitu ya, kita harus memperjuangkannya gitu. Apalagi ayat yang susah buat dihafal itu harus benar-benar kita ya benar-benar untuk menghafalnya gitu, harus punya trik dan tipsnya gitu kalau pesannya. Terus kalau pesannya tetap semangat untuk yang menghafal Quran. Menjaga Al-Quran itu tidak semudah kita tidak semudah itulah kalau menjaga Al-Quran itu. Terus juga kalau dari guru saya itu ya, mending orang yang susah buat menghafal gitu, karena kan diulang-ulang terus kan itunya ayatnya gitu. Jadi kita terus mendapatkan pahala gitu. Ya tidak membandingkan sih antara yang susah dan cepat menghafalnya, tapi
eh, ya yang cepat juga alhamdulillah, yang susah juga jangan putus semangat, karena di balik susahnya itu kan ada maksudnya ada pahala yang dilimpahkan dari Allah gitu aja sih. Masya Allah sekali. Jadi kalau menurut Mbak Rajen tadi, meskipun kita susah atau enggak, bukan masalah cepat atau Iya. lambatnya ya Mbak Rajen, tapi kayak istiqomahnya Iya. kita gitu untuk melakukan. Oke, mungkin cukup itu sharing session tentang Al-Quran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, kami mohon maaf. Saya Razan Bimaniza dan teman saya Biasa Siregar. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.